Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan video pertama saya pada part 1 terkait kesalahan dalam berkebun alpukat, teman-teman. Nah, pada video pertama saya, kesalahan utama saya adalah cara pemupukan, teman-teman, dan pupuk yang saya gunakan. Nah, pada video tersebut saya menjelaskan dari awal tanam kebun ini, awal tanam alpukatnya, saya hanya sekali menggunakan pupuk organik, teman-teman. Sisanya itu sampai dengan umur 2 tahun saya menggunakan full kimia, teman-teman. Jadi selama setiap 3 bulan saya menggunakan pupuk kimia, 3 bulan lagi kimia lagi, 3 bulan lagi kimia lagi, sampai umur 2 tahun, teman-teman. Setelah 2 tahun, apa yang terjadi di kebun ini itu kualitas tanahnya menurun, teman-teman ya. Menurun seperti apa? Jadi kualitas tanah yang ada terutama di bawah pohon alpukat ini mulai menjadi keras, teman-teman. Sangat berbeda waktu awal tanam, tanahnya sangat subur sekali, sangat baik sekali. Tetapi setelah 2 tahun tanahnya mulai mengeras. Terus lagi, teman-teman ya, alpukatnya ini semakin sering terkena penyakit, teman-teman. Terutama penyakit-penyakit yang berasal dari akar, seperti jamur akar putih, busuk akar, dan segala macamnya, teman-teman, yang bersumber dari tanah, teman-teman. Nah, jadi saya mulai beranggapan kalau pupuk kimia yang saya gunakan secara terus-menerus itu efeknya akan fatal, teman-teman ya. Makanya setelah 2 tahun alpukatnya sudah cukup besar, saya mulai beralih menggunakan semi kimia, teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan full organik. Kenapa tidak menggunakan full organik? Karena pohon alpukat ini dia membutuhkan unsur hara makro NPK yang sangat besar, teman-teman. Jika kita menggunakan full organik, maka kita harus memberikan dalam dosis yang cukup besar, teman-teman ya. Karena unsur hara NPK makro yang ada pada pada pupuk organik, pupuk kandang organik itu cukup kecil. Makanya sekarang ini pemupukan yang saya lakukan itu setiap 3 bulan saya lakukan pemupukan organik untuk mencukupi unsur hara mikronya, unsur hara yang sangat banyaknya, yang beragam jenisnya, teman-teman. Nah, setelah 3 bulan selanjutnya saya baru mencukupi unsur hara makronya dengan menggunakan pupuk kimia, teman-teman. Jadi pupuk kimianya saya bisa kurangin dosisnya, pupuk organiknya juga saya tidak perlu menggunakan pupuk organik yang sangat banyak, teman-teman ya. Jadi sekarang ini saya menggunakan sistem seperti itu. Nah, yang kedua adalah pada part 2 ini kesalahan yang saya lakukan adalah terkait cara pembersihan lahan, teman-teman. Nah, pembersihan lahan yang perlu saya jelaskan adalah ketika dari awal tanam, teman-teman. Dari awal tanam sampai umur 2 tahun lebih itu awalnya saya membersihkan itu secara keseluruhan, teman-teman. Secara keseluruhan menggunakan cara manual, teman-teman. Dengan cara manual kebunnya bersih, tetapi menggunakan biaya yang cukup besar, teman-teman ya. Jadi biaya operasional untuk pembersihan secara manual itu cukup besar. Setiap 3 bulan saya mengeluarkan sekian, 3 bulan sekian. Makanya saya beralih menggunakan herbisida, kontak, dan juga sistemik, teman-teman. Jadi penggunaan herbisida, kontak, dan sistemik itu ketika alpukat itu sudah agak cukup besar, teman-teman ya. Takut terkena efek dari racun herbisida tersebut, teman-teman. Nah, tapi asal muasal kesalahan yang saya lakukan adalah di situ, teman-teman. Jadi saya menggunakan herbisida, efeknya tanahnya itu malah semakin rusak. Tanahnya itu bukan hanya di bawah pohon alpukat saja yang rusak, tapi tanah-tanah di sekelilingnya juga sudah mulai menurun, teman-teman ya, kualitasnya. Penyakitnya sudah banyak, teman-teman, ditambah tanahnya kualitasnya menurun. Terus lagi alpukat ini jujur, teman-teman, alpukat ini seperti kekurangan nutrisi, teman-teman. Alpukat seperti kekurangan nutrisi, daunnya tidak hijau fresh tetapi hijau agak kuning-kuningan seperti terkena penyakit. Nah, itu yang saya takutkan, teman-teman ya. Makanya sekarang itu saya sudah beralih menggunakan cara seperti ini. Saya tidak menggunakan sistem herbisida, semprot, kontak maupun sistemik. Saya menggunakan cara seperti ini. Jadi yang saya bersihkan adalah secara manual itu di sekeliling pohon alpukat seperti ini. Nah, jadi semuanya seperti ini, teman-teman. Pembersihan keliling. Jadi kalau seperti ini itu biaya yang saya keluarkan itu tidak cukup besar, teman-teman.
tetapi saya bisa mendapatkan pohon alpukat yang cukup bersih di sekelilingnya, walaupun yang ini itu agak banyak gulma teman-teman ya. Tapi itu tidak apa-apa, itu untuk menjaga pH tanah juga teman-teman. Kalau terlalu kering tanahnya, pH tanahnya itu atau kelembapan tanahnya itu semakin lama semakin menurun teman-teman. Kalau seperti ini kan tidak. Kalau lebih bagus sih menurut saya sih bersihkan keseluruhan teman-teman ya. Tapi itu tadi biayanya cukup besar, makanya harus saya menggunakan hal seperti ini. Jadi memang seperti itu teman-teman. Untuk kesalahan yang saya lakukan part pertama sama part kedua ini, part pertama tidak lain pemupukan, part kedua tidak lain adalah cara membersihkan lahan. Makanya sekarang pembersihan lahan saya seperti ini. Nanti kalau rumputnya sudah cukup besar, baru saya menggunakan mesin untuk memotong rumputnya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan kebersihan lahan, kita juga bisa mendapatkan pupuk organik dari rumput-rumput yang dipotong ini teman-teman ya. Baiklah, mungkin cukup itu video saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like and subscribe, bagikan kepada teman-teman kalian, dan terima kasih.